Pak Rektor yang saya hormati, Allah takdirkan saya jadi ustadz. Meskipun dulu tamat SMA saya mendaftar akabri karena ceper tidak lulus. Karena Allah takdirkan saya penceramah, saya keliling kemana-mana Pak. Kemarin saya dari Natuna, sebelumnya dari Batam, sebelumnya lagi dari Palembang, sebelumnya dari Padang, bahkan sempat ke luar negeri, sampai ke Roma. Sebelumnya saya ceramah di Al-Azhar. Bangga juga saya, banyak orang alumni Al-Azhar belum pernah ceramah di aulanya Al-Azhar. Dasat Latif alumni Unhas, alhamdulillah diundang Al-Azhar ceramah di aulanya. Saya pergi umroh, bapak-bapak yang pernah umroh atau adik-adik yang pernah ke Tanah Suci, begitu kita mau landing di Mekah, Madinah atau di Jeddah, lihat gunungnya Saudi, tidak ada hijaunya sama sekali. Coklat, kenapa? Gunungnya batu, tidak ada rumputnya. Maka mereka orang-orang Saudi datang ke Bogor, mengeluarkan duit sampai puluhan juta hanya untuk melihat gunung yang hijau. Di Indonesia, Bapak Ibu adik-adik sekalian yang cantik dan cakep-cakep ini, Anda melihat gunung tidak perlu keluar duit, keluar saja dari rumahmu kau sudah nampak gunung yang cantik. Orang Saudi datang, orang Amerika datang ke Indonesia, orang Australia, Eropa datang ke Bali hanya untuk melihat apa? Sawah yang bertingkat-tingkat. Mereka keluarkan duit sampai puluhan juta hanya untuk melihat sawah. Adik-adikku sekalian, Anda mau lihat sawah bertumpuk-tumpuk, bertingkat-tingkat, tidak perlu keluarkan duit. Cukup keluar dari rumah, tunjukkan saya di Indonesia kabupaten yang tidak ada sawahnya. Belum lagi sumber daya laut kita. Kemarin saya diberitahu oleh bupatinya Natuna, Ustadz, di sini ada ikan yang mahal namanya ikan Napoleon. Satu ekornya bisa 1 juta. Belum lagi lobster kita, belum lagi kayu kita, belum lagi sawit kita, belum lagi batu bara kita, belum lagi nikel kita, belum lagi emas kita yang di Papua. Luar biasa kekayaan Indonesia. Sepertinya tidak masuk akal kalau kita termasuk negara paling berhutang di dunia. Itu dari segi sumber dayanya. Lalu bagaimana sebagai aktivis dakwah? Carikan saya negara yang paling enak beragamanya seperti Indonesia. Di Indonesia bandingkan Saudi. Di Saudi Anda mau ceramah, biar sarjana, biar alumni fikih, tapi kalau tidak dapat izin dari kerajaan, tidak mungkin kau bisa naik ke atas mimbar pidato. Lalu lihat Indonesia, artis yang baru taubat 3 bulan, tiba-tiba ceramai kita, kafir-kafirkan kita. Belum lagi kita bikin pesantren. Di Saudi tidak mungkin kalian bisa bebas bikin pesantren. Tidak usah Saudi deh, Malaysia tetangga kita, sama-sama Melayu. Apa gampang bikin pesantren? Tidak, harus seizin kerajaan. Di Indonesia kalian punya duit, punya rumah, kumpulkan anak 10-15 orang, jadi pesantren hafal Quran, suratnya di belakang urusan. Subhanallah. Inilah sebabnya sehingga orang tua kita dulu katakan Indonesia adalah serpihan emas, serpihan sorga yang ada di dunia. Inilah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Coba lihat lagi Eropa, bahasanya. Bapak ke Inggris, satu aja bahasa di situ, bahasa Inggris. Coba ke Indonesia, ke Sulawesi Selatan saja Pak, yang satu provinsi sudah berapa bahasanya? Bugis juga itu macam-macam logatnya. Pega ko boleh. Lain lagi tuh. Aku tanam. Lain lagi logatnya tuh Pak. Pergi lagi ke Aceh, satu provinsi, satu kabupaten, beda lagi bahasanya. Itu baru bahasa. Belum lagi budayanya kita. Budaya kita lebih kaya lagi. Masya Allah. Inilah sehingga saya selalu katakan kepada teman-teman mubalik, tidak ada alasan bagi kita orang Indonesia untuk berhenti mencintai Republik Indonesia. Kenapa? Inilah negara yang paling hebat, yang menurut ulama-ulama dulu mengistilahkan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Tapi kenapa disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut?
Disuruh ngurus hutan, malah menggunduli hutan. Disuruh ngurus pajak, malah jadi pengemplang pajak. Disuruh ngurus hukum, malah jadi mempermainkan hukum. Disuruh mengurusi birokrasi, malah mempermainkan birokrasi. Kenapa? Karena kita salah mengurus negara kita. Lalu apa kaitannya dengan adik-adik ini? Masya Allah, adik-adik ini calon-calon, apa istilahnya tadi Pak Rektor, praja. Saya tidak usah ajari apa itu praja. Kalian ini semua nanti akan jadi pamong praja, mengolah negara kita. Untuk mengolah negara kita yang cantik ini, Allah takdirkan kalian adalah calon-calon pengelola negara Republik Indonesia. Maka di tempat ini harus menempa diri. Bagaimana caranya? Pertama, syukurilah adik-adik bisa bekerja, bersekolah di sini. Jutaan rakyat Indonesia tamatan SMA yang mau masuk IPDN, tapi Allah takdirkan kalian yang Allah pilih. Maka jangan sia-siakan. Saya dulu kalau bayangkan yang namanya STPDN, anak emasnya Indonesia. IPDN, anak emasnya Indonesia. Tolong angkat tangan di sini yang membayar ketika makan. Ada di sini kau bayar kalau kau mau makan siang? Ada. Di kampus saya, biar IP-mu 4,0, kau paling cerdas, masuk kau kantin, harus kau bayar. Tidak mentang-mentang kau cerdas, kau mau gratis di sini. Kalian masuk kantin gratis, bos. Ayo, ada adik-adik di sini yang bayar baju itu, seragammu, ada kau bayar pakai itu? Ada? Masuk di kampus Unhas, biar kau miskin, tetap kau beli baju untuk masuk kuliah. Tidak mungkin kau telanjang masuk kuliah. Ini nih, cantik-cantiknya bajumu semua ini adik-adik. Sudah parasmu cantik, kau beli itu selendang-selendangmu. Gratis. Maka bersyukur kalian bisa masuk di sekolah ini. Makan gratis, tidur gratis, semua fasilitas gratis. Bagaimana cara bersyukurmu? Belajar kau yang baik. Jangan sia-siakan waktu. Dan keluar ke sini dari kampus ini, kalian harus lebih hebat daripada universitas manapun. Saya tadi duduk-duduk, saya bilang, saya ini keliling-keliling ceramah di kampus. Saya dari ITB, saya dari UI, saya dari UGM. Ceramah. Memang ini kampus luar biasa, Pak, cantiknya. Maka saya bilang sama Pak Rektor tadi, tidak masuk akal saya kalau ada alumni IPDN jadi pejabat korup. Tidak masuk akal saya kalau ada alumni IPDN pesta narkoba. Kenapa? Kalian sudah diberi fasilitas oleh negara yang terbaik. Fasilitas apa? Fasilitas mengajar. Kampus saya tidak ada begininya, bos. Di auditoriumnya tidak ada. Masya Allah. Mengajar kita pun kadangkala lagi online, habis kuotanya yang dikasih sama fakultas. Di sini fasilitas mengajar, belajar mengajar luar biasa. Maka kewajiban adik-adik sekalian belajar dengan sebaik-baiknya. Keluar dari sini, jadilah yang betul-betul pamong praja yang berharga. Nah sekarang bagaimana jadi pamong praja? Temanya ini yang tidak ditampilkan. Temanya itu salah satu, gampang sekali. Berakhlak. Akhlak ini aja yang kuamalkan ini. Akhlak. Simple. Biar dia cerdas. Biar dia pintar. Bahasa dia segala kuasai. Bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa isyarat. Dia kuasai semua. Tapi dia tidak punya akhlak. Tidak ada gunanya untuk negara kita. Mana buktinya Ustaz? Lihat yang ditangkap KPK, lihat yang ditangkap polisi, lihat yang dipenjara kejaksaan. Ada ndak goblok? Ada ndak di situ yang bodoh? Semua cerdas. Kenapa dia masuk penjara? Salah satu sebabnya karena dia tidak punya akhlak. Nah, kita sekarang lihat ini apa akhlak? Akhlak. Nah, kita lihat yang pertama. Akhlak itu akronim, singkatan dari pertama huruf A. Apa itu? Akuntabel. Akuntabel ini hitung-hitungannya sesuai kalkulator, bukan sesuai perasaan.
Kalau orang jadi pejabat tidak akuntabel, inilah yang biasa mencari margin. Inilah yang biasa melahirkan pejabat-pejabat yang markup, bikin proyek berkolaborasi sama kontraktor. Adik-adik pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Karena dia tidak akuntabel. SMS adalah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka, "Mas bro, bagaimana kabarmu di surga?" Dia bilang, "Boy, enak sekali di sini bos. 1 laki-laki 7 bidadari." Pak Rektor, 1 laki-laki 7 bidadari pak. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah haid dan tidak pernah kentut. Luar biasa, 1 laki-laki. Lalu penghuni surga bilang, "Kamu di surga di neraka bagaimana kabarmu?" "Waduh, tidak ada enaknya di sini, di blender terus. Tidak ada jam istirahat, tidak ada ngaso." Kata penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke situ?" Dia bilang, "Boleh." "Bagaimana caranya?" "Ya gampang. Kamu bikin jembatan dari surga, kami juga bikin jembatan dari neraka. Kita ketemu di tengah. Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Jembatan dari surga belum goyang-goyang. Dilihatlah dari neraka. Kenapa ini proyek dari surga belum mulai-mulai? Teriaklah dari neraka, "Mas bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai jembatan di tengah ini." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai? Pemborong, pengawas, kontraktor, panitia ada semua di situ." Pak Rektor waktu saya cerita ini, ada anggota DPR di dalam. Dia ketawa, ini anggota DPR, wah aman kami. Langsung saya bilang, "Kau juga pernah dengar anggota DPR di akhirat?" Oh ketawa dia, anggota DPR dia pak. Masuklah dia, penghafal Quran, surga. Begitu sampai dalam surga penghafal Quran, dia lihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak korupsi OTT. Dia protes sama malaikat, "Malaikat, kenapa bisa ini banyak anggota dewan dalam surga? Di negara saya banyak ditahan." Kata malaikat, "Udah sok ribut, ini cuma reses. Sebentar lagi dia balik ke tempatnya." Ini semua kalau jadi pejabat, kalkulatornya tidak akuntabel. Saya ceramah beberapa hari di depan presiden yang lalu. Ini juga berkaitan dengan akuntabel. Di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba kunci pintu surga macet. Akhirnya malaikat berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa perbaiki?" Maju orang pertama, namanya Ajinomoto. "Saya bisa perbaiki, cuma modalnya 3 juta bayarnya." "Untuk apa 3 juta?" 2 juta perbaikan spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua, namanya George, Amerika. "Saya bisa lebih baik, cuma ongkosnya lebih besar." "Berapa?" 5 juta. "Untuk apa 5 juta?" 2 juta riset, mau ditahu apa penelitiannya, mau ditahu apa sebabnya. 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Oh, maju orang ketiga. "Saya bisa lebih baik dari ini, Jepang sama Amerika." "Siapa kamu?" "Broker. Cuma agak lebih mahal malaikat." "Berapa?" 15 juta. "Untuk apa 15 juta?" Jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih untung dia 2 juta. Mental birokrat seperti inilah yang merusak negara kita. Mental tukang bisi, mental broker. Anggota DPR dia kalau siang, malam jadi calo dan anggota broker. Itulah sebabnya Bapak Presiden menyadari kerusakan seperti ini, maka beliau dari pertama menjabat sebagai presiden, kampanye beliau, janji beliau, revolusi mental. Mental seperti ini. Maka adik-adik sekolah di sini, inilah perbaikan mental kita. Akhlak seperti ini yang pertama, akuntabel. Yang kedua, setelah huruf A ada K, kompeten. Kompeten ini kesesuaian antara ilmu dengan pekerjaan kita. Cuma negara kita ini banyak rusak. Kenapa?
Tidak memperhatikan kompetensi. Sarjana perikanan tiba-tiba masuk di Kementerian Hukum dan HAM. Apa salah? Tidak. Tapi akan ada kehancuran, karena Nabi katakan, siapa yang diberikan perkara tidak pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Begitu juga dengan agama. Kalau dia tidak pernah belajar agama, tiba-tiba dia mau belajar agama, membahas agama, maka hancur. Maka kita lihat baru-baru kejadian, banyak tokoh agama berkomentar soal vaksin ini. Bukan salah, tetapi tidak kompeten. Kalau ahli agama bicara hadis, oke, saya sependapat. Ahli agama bicara fikih, memang pada tempatnya. Tapi kalau ada ahli agama berbicara tentang kandungan vaksin, saya kira tidak pada tempatnya. Lebih cocok orang-orang ahli kesehatan, kompeten. Dan adik-adik sekalian, nanti menjadi lurah, menjadi camat, menjadi kepala dinas, menjadi asisten, maka disinilah dibentukan ilmu. Maka di tempat ini, tempa kompetensimu dengan belajar sebaik-baiknya. Dan orang yang punya ilmu, ayat yang baru saja saya sampaikan tadi, Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Ada 4 sahabat Nabi penopang kesuksesan beliau. Dari 4 sahabat Nabi itu, satu diantaranya yang paling cerdas, bahkan Nabi akui, sahabatku yang paling cerdas Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik sekalian, kalau saya tanya, kalau kalian disodorkan antara iPhone 13 Pro Max dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana? Pilih mana? Kitab. Pencitraan kau lagi. Ya, pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib, ya Ali, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap menjawab, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Ali? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa gerangan? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, saya ada duit 5 juta, saya masukin belek-belek. Orang di Makassar bilang, kasih masuk di belek-belek, kaleng. Sudah itu kaleng, belek-belek itu kaleng digembok. Sudah 1 gemboknya. Kaleng ini saya masukkan lemari, gembok lagi lemari. Sudah berapa gemboknya, Dek? 2. Keluar kamar, saya gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, saya gembok lagi pintu. Berapa gemboknya? 4. Keluar pagar rumah, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sampai di warung kopi hilang kuncinya. Setengah mati kita jaga, itu namanya duit. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Rektor, seorang dokter diangkat menjadi rektor, kemana-mana beliau dijaga. Di rumah beliau ada yang jaga, security satpol, yang selalu saya istilahkan satpol PP, polisi setengah. Ya kan? Itu ada juga yang lebih hebat itu Pak sekarang, satpam. Pak Rektor dia bilang, ini satpam sama saya, alhamdulillah Ustaz, setelah seragam kami ini diganti dan seperti ini, alhamdulillah marwah dan harga diri kami naik, kami dikira polisi. Saya bilang, iya kau rugikan polisi, polisi dikira satpam. Nah, coba, harta kita yang jaga, ilmu dia yang jaga kita. 1. 2, dengan ilmu kamu bisa dapat harta. Dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh adik-adik sekalian, untuk masuk di IPDN ini kan harus punya ilmu, harus cerdas. Dengan ilmu yang kalian miliki, masuk di sini, alhamdulillah, semua gratis. Ternyata sekarang sudah beda. Zamannya Pak Wadir tadi beliau katakan, zaman saya dulu Ustaz, begitu diterima di IPDN, STPDN waktu itu, kita sudah langsung status pegawai negeri dan dapat gaji. Sekarang ternyata tidak, nanti setelah selesai baru CPNS. Alhamdulillah, bisa dapat di sini, gratis makan, baju gratis, belajar gratis. Kenapa? Karena punya ilmu. Dengan ilmu bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Contoh, ada dulu di kampung saya, juragan tambak.
banyak empangnya, tapi tidak tahu membaca. Saya ingat sekali